Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang di dalam mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Yang belum nikah, yang di dalam cepat nikah. Ini berlakunya yang belum nikah ya. Yang udah nikah mah enggak, itu mah bukan. Ya udah nikah mah itu enggak, bukan tanggung jawab saya ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang akhwat juga mudah-mudahan walaupun tidak di dalam ruangan, di luar atau di dalam itu akhwat ya. Kalau di tengah-tengah, ya mudah-mudahan rezekinya juga banyak. Mudah-mudahan juga yang mau nikah cepet-cepet nikahnya, dapatnya yang ganteng-ganteng, yang kaya. Amin gede tuh, amin itu. Pas bagian kaya, aminnya gede banget. Kaya tapi soleh. Amin. Nah, insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Tahuan banyak yang pengen nikah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu bertabar pada sosok manusia berwajah tampan, beliau yang senantiasa memberikan kita senyuman indah menawan. Beliau juga dermawan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai bulan Syawal ini ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mengundang pada tim KPS Komunitas Perindu Surga. Jadi di sini itu wajah-wajahnya wajah-wajah orang-orang yang rindu sama surga. Insyaallah. Tapi pertanyaannya, kalau masuk surga itu harus melewati ada fase dulu. Nah, siapa yang pengen cepat-cepat masuk surga di sini? Ya, ada fase kalau ngomongin perindu surga berarti semoga kalaupun rindu kepada surga, pengen lama di dunia, ingin beramal yang baik-baik. Amin. Insyaallah. Mana ada orang yang lama umurnya tapi sedikit amalnya. Ada yang umurnya pendek tapi amalnya banyak. Insyaallah. Mudah-mudahan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalaupun umurnya pas-pasan ya 60, 70, tapi Allah berikan amalan sedikit yang pahalanya banyak. Itu terkhusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Bayangkan satu huruf dari ayat Al-Qur'an saja balasannya 10. Itu minimal ya, 10. Kalau misalnya berapa ayat, berapa huruf, itu bisa berpuluh-puluh kali. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah punten ini maaf ada yang enggak ada yang kena corona kan ya. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Kalaupun misal ya, ternyata tidak ketahuan ada yang kena corona, besok sembuh. Amin ya. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi dilihat dari wajahnya sih enggak ada yang kena corona, sehat-sehat semua ya. Dari wajahnya sehat wajah lahir ya, mudah-mudahan sehat batinnya juga ya. Terkadang kita itu pandai menyembunyikan perasaan, wajah tersenyum tapi hati tersayat-sayat. Apalagi ketika melihat seseorang di depan matanya itu sedang ada yang berdampingan. Insyaallah. Ternyata yang mendampinginya adalah calonnya yang enggak jadi. Aduh, insyaallah. Ya. Tapi mudah-mudahan kalaupun
begitu bukan jodohnya, Allah ganti dengan yang lebih cantik. Allah ganti dengan yang lebih ganteng, soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan nama kadinya deui mah, Mas. Ya. Supaya cepet-cepet ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik. Syawal ternyata di bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Islam itu ada penamaannya. Kalau misalnya Ramadan itu kenapa disebut Ramadan? Karena panas terik, panas matahari. Jadi pada saat itu mau penamaan bulan itu dilihat keadaan kondisi pada saat bulan tersebut. Gitu. Nah, di bulan ke-9 itu panas, terik. Disebutlah bulan Ramadan. Ya, ya kalau secara lahirnya itu panas terik matahari. Tapi kalau secara batinnya ada panas terik dari apa yang kita rasakan berpuasa itu sehingga mengikis, menghanguskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Ramadan. Ada Syawal. Nah, itu Syawal apa artinya? Syawal itu artinya peningkatan. Kalau ada di Mu'jamul Arab atau Kamus Arab itu al-irtifa'. Al-irtifa' itu peningkatan. Jadi ternyata penamaan Syawal itu peningkatan. Apa pengennya penamaan Syawal itu setelah Ramadan ada Syawal. Apa? Ada peningkatan dari apa yang sebelumnya. Sejalan dengan dalil yang pasti kita semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sejalan. Kenapa? Karena pada saat puasa lalu la'allakum tattaqun, agar engkau beriman, bertakwa, meningkat ketakwaannya. Orang-orang bertakwa gitu ya. La'allakum tattaqun. Nah, irtifa' Syawal, irtifa' setelah Ramadan, la'allakum tattaqunnya terjadi, teraplikasi, ningkat. Syawal, ningkat, al-irtifa'. Apanya yang ningkat? Ningkat ibadahnya. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, seminggu sekali jadi baca Qurannya. Yang tadinya nggak pernah sholat tahajud, kan kita dipaksa ya. Dipaksa bangun jam 3, dipaksa setengah 4. Apalagi kalau ada anak-anak muda yang muter ya. Sahur ya. Terus, apalagi kalau di Aceh tuh. Wah, kayaknya kalau di Aceh dipakai di Bogor, tidur lagi. Ya, di Aceh kan udah mukanya ganteng, suaranya enak ya. Di Bogor dipakai tidur lagi ya. Ya, nadanya apa tuh kayak? Gitu lah namanya itu bisa. Enak gitu ya. Itu banyak cara-cara untuk membangunkan sahur. Kita dipaksa untuk bangun sahur. Apa maksudnya? Nanti ada irtifa, ada Syawal. Setelah Ramadan, kita terbiasa bangun sebelum subuh. Itu ada Syawal, ada peningkatan. Jadi kalau pada saat bulan Ramadan kita cuma sahur doang, ya mungkin ada juga yang salat tahajud. Ya, ini tahajud doang. Ya, 10 menit sebelum subuh bangun. Tahajud 2 rakaat doang. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ada peningkatan. Terus baca Qur'annya juga ditingkatkan. Syawal, peningkatan. Nah, sebagaimana ketika kita masuk bulan Ramadan itu, lalu keluar menjadi Syawal, ningkat, itu seperti puasanya kupu-kupu. Maaf, puasanya ulat yang nanti berubah menjadi kupu-kupu. Perubahannya banyak. Ada beberapa perubahan. Yang pertama, berubah namanya. Yang tadinya ulat berubah jadi kupu-kupu, tuh indah. Ulat, ngedengarnya kurang enak. Kalau kupu-kupu kan ya, gimana? Ya, Insya Allah. Yang kedua, berubah apa lagi? Berubah wajahnya. Ulat penampakannya kan jijik ya. Sebagian orang kan jijik. Tapi ada tuh di YouTube tuh namanya wanita ulat ya. Jadi ulatnya disimpan di muka gitu ya. Dia nyantai aja deh. Disimpan di muka gitu. Kayak udah temenan sama ulat gitu ya. Insyaallah. Kalau kita kan disimpan di muka kan agak geli-geli gimana gitu ya. Gitu. Ini ulat tersebut berubah, perubahan wajahnya itu menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kan enak dilihatnya, ya. Terbang. Terus apa lagi yang berubah? Yang ketiga, berubah itu makanannya. Makanannya kalau ulat apa? Daun. Kalau sudah menjadi kupu-kupu, enak kan? Berubah kan?
Yang tadinya makanan sebelum Ramadan, makanannya, maaf, misalnya yang haram-haram dimakan. Habis Ramadan, itu yang halal-halal. Insya Allah. Enak. Tapi perubahannya jangan berubah yang enaknya aja. Misalnya sebelum Ramadan, makannya singkong, ubi, kombi. Setelah Ramadan, pengennya hamburger. Wis. Fried chicken yang Kang itu boleh orang masjid. Boleh gitu ya. Beli itu ya. Itu perubahan dari makanannya menjadi halal. Lalu apalagi yang berubah? Wataknya berubah. Sikapnya berubah. Kalau ulet apa? Makan pada saat makan daun itu kan merusak ya. Kalau kupu-kupu melestarikan alam. Yang jadi la'allakum tattaqun itu pengennya, keinginannya dari ayat tersebut adalah perubahan yang signifikan. Pada saat ulat masuk dalam kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, kita masuk sebagai manusia, masuk dalam kepompong Ramadan, lalu berubah menjadi tattaqun, al-muttaqin. Dia berubah jadi, ya, berubah jadi kupu-kupu, ya, berubah jadi kupu-kupu. Tapi bukan kupu-kupu malam ya. Bahaya nih kalau kayak gini ya. Lalu Syawal itu peningkatan. Nah, kalau kita lihat lagi, Syawal itu apa keistimewaannya? Paling tidak ada 3 keistimewaannya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah Syawal itu bulan man shoma Ramadhana thumma ittaba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa soma, berpuasa. Soma itu kalau dalam bahasa Arabnya fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Kita unggul biasanya Inggris. Past tense, masa lampau, masa lalu. Kalau ngomong masa lalu tuh enggak enak ya. Masa lampau aja lah. Takutnya ada yang kesinggung kalau mau pakai masa lalu tuh. Ya, masa lampau ya, nggak apa-apa sih masa lalu juga ya. Masa lalu itu untuk dilihat, bukan untuk menyelam dalam masa lalu ya. Dilihat lalu kembali ke masa depan ya, insyaallah. Lah, tadi ngomongin apa sih? Masa lalu. Man shoma, itu fi'il madhi untuk masa lampau. Berarti orang yang pada saat melakukan bulan Syawal adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Bukan ujug-ujug gitu, Ramadan kagak. Ente kagak makan di bulan Syawal. Iya dong. Kenapa? Puasa Syawal. Ramadan enggak. Enggak sesuai sama hadisnya. Hadisnya berbunyi man shoma Ramadhana, barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, ittaba'ahu, kemudian ia melaksanakan atau melanjutkannya sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nanti saya ungkapkan beberapa tafsiran dari hadis ini. Kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana yasumu ad-dahr kullah. Ya, seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Nah, ini tafsirannya. Mungkin ada yang bertanya pada kita, Ustaz, ini kalau bulan Syawal, kalau apalagi perempuan ya, perempuan kan suka pasti ada qadhaan ya, paling tidak 7 hari ada qadhaan. Ustaz, saya pengen Syawal berapa hari? 6 hari. Saya tapi punya qadhaan ini 7 hari, banyak banget. 7 tambah 3 jadi 13. Kayak gimana gitu. Apalagi puasanya dimulai dari Syawal hari ke-2. Lagi banyak-banyak yang gini kan. Masya Allah, kue lagi banyak. Kamu kenapa nggak makan? Lagi Syawal mah. Aduh, ya Allah. Besoknya, kamu kenapa nggak makan? Lagi Syawal mah. 13 hari. Habis makanan Syawal beres. Masya Allah. Kan nggak enak juga ya. Nah, bagaimana ini? Nah, kita bahas sedikit. Man di sini tidak terkait dengan apa-apa, hanya terkait dengan baligh saja,
mau laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, yang penting balik, itu man. Siapapun, atau barang siapa. Shoma Ramadhana, setelah berpuasa di bulan Ramadan, tumma, kemudian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu afsahul Arab, kata Rasul. Ana afsahul Arab, aku adalah orang Arab yang paling fasih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis itu Rasul menggunakan kata thumma, bukan menggunakan kata fa atau menggunakan kata wa. Jadi ada kata sambung itu ada thumma, ada wa, ada fa. Itu artinya sama, lalu juga, kemudian lalu. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau misalnya Rasul menggunakan kata fa, misal man shoma ramadhana fa atba'ahu sittan min syawal, misal gitu, misal. Itu pakai wa, berarti itu tidak ada jeda. Berarti setelah bulan Ramadan langsung puasa Syawal di hari pertama. Kalau menggunakan kata fa, bukan wa, fa. Fa itu langsung. Contoh, Ja'a Ahmad ilal madrasah wa Imran. Nah, datang Ahmad ke sekolah, lalu Imran. Nah, itu nggak ada jeda, jadi barengan datangnya. Datang, Imran di belakangnya. Itu barengan. Kalau menggunakan kata fa, itu ada jeda beberapa hari. Misal, kalau misalnya bulan Ramadan sudah beres, Syawal hari pertama tidak puasa, hari kedua, hari ketiga langsung puasa. Itu menggunakan menggunakan fa. Misal, fa'atba'ahu sittan min Syawal. Kalau menggunakan kata atau huruf fa, wa itu ada jeda beberapa hari. Bagaimana Rasul menggunakan kata thumma, bukan fa, bukan wa. Afsahul Arab. Rasul itu adalah orang Arab yang paling fasih. Beliau menggunakan kata thumma. Apa kalau thumma itu? Rinciannya adalah kalau memakai thumma itu boleh berbarengan, boleh ada jeda, boleh lama jedanya. Nah, itu. Alhamdulillah Rasul menggunakan kata thumma, bukan kata fa atau waw. Jadi kalau yang mau Syawal tidak diharuskan tanggal ke-2. Gitu ya. Kan ada yang bilang gitu. Oh, harus tanggal ke-2. Nggak bisa di akhir-akhir Syawal, nggak bisa. Itu harus dirinci dulu hadisnya. Jadi mengatakan Syawal boleh, nanti di akhir-akhir juga ya. Nah, kemudian itu menggunakan kata thumma. Thumma atba'ahul sittan min Syawal. Nah, ittiba atau tabi'in gitu ya. Kalau misalnya ada zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, setelah tabi'in apa? Tabi'in, setelah tabi'in apa? Tabi'in, terus itu kan lanjut. Nah, kalau menggunakan kata ittiba berarti harusnya itu langsung atau berurutan. Harusnya berurutan. Misal, saya melaksanakan puasa Syawal itu pada hari ke-13, maka harus 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti berurutan. Kalau menggunakan kata ittiba dan tidak menggunakan kata min selanjutnya. Itu kan lanjutannya pakai min ya. Min Syawal. Min Syawal, bukan pakai fi. Kalau pakai fi itu harus 6 hari. Ini pakai min. Min itu adalah huruf di mana tidak full gitu. Ada partnya, ada bagian-bagiannya. Nah, bagaimana aktualisasinya Syawal itu? Karena menggunakan kata min, kata thumma, ittiba, lalu min, maka aplikasi dari puasa Syawal itu sendiri tidak harus berurutan, tidak harus di awal-awal, gitu ya. Tidak harus berurutan dan tidak harus di awal. Jadi boleh nanti di akhir dan tidak berurutan. Hebatnya, kalau kita berpuasa di hari Senin, itu kita mendapatkan 3 pahala. Tapi kita hanya berniat puasa qadha doang, misalnya qadha ya. Puasa qadha doang ya. Kalau di hari Senin nih qadhanya, dapat pahala qadhanya, dapat pahala Seninnya, puasa Senin Kamis, dapat pahala puasa Syawal. Jadi dapat 3 langsung sekaligus di satu hari itu. Ini bagaimana kalau misalnya yang lagi qadha, enak tuh hari Senin tuh. Dapat semua itu. Itu kan
Nggak ada ya, nggak ada. Kalau misalnya benar-benar sakit baru. Nah, lanjutannya seperti berpuasa 1 tahun penuh kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hitungannya sudah tahu. Kalau misalnya bulan Ramadan itu 30 hari, itu kan tadi bunyinya kalau di dalam hadis wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu pahalanya 10. Kalau di dalam surat Al-An'am itu dikatakan, maka pahalanya 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Nah, kalau 30 dikali 10 jadi 300. Kalau 6 hari bulan Syawal dikali 10 jadi 60. 300 ditambah 60 jadi 360. 1 tahun 360. Jadi seakan-akan, maaf ini ya, ini pemahamannya. Seakan-akan bukan berarti kita puasa setahun. Seakan-akan kita mendapatkan pahala 1 tahun. Benar-benar pahala 1 tahun. Pahalanya. Tapi bukan seakan-akan kita benar-benar puasa 1 tahun penuh. Bukan. Jangan habis puasa Syawal gitu ya. Ente, kenapa? Biasanya puasa Senin Kamis. Ngaji dulu. Udah Syawal. Terus 1 tahun. Gak usah puasa lagi. Udah dapat 1 tahun. Nggak bisa. Jadi itu cuman kita mendapatkan pahala puasa setahun. Bukan berarti kita berpuasa 1 tahun gitu ya. Itu keistimewaan dari bulan Syawal. Yang pertama adalah kita bisa berpuasa 6 hari. Untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Yang kedua, ada 3 ya. Yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah di mana bulan Syawal adalah bulan silaturahim atau silaturahmi. Ini silaturahim atau silaturahmi yang benar? Hah? Rahmi atau rahim? Dua-duanya benar. Bagaimana kita melihat dari bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Nah, bisa rahim, bisa rahmi. Jangan ada yang berantem ya. Silaturahim, bukan silaturahmi. Silaturahim, bukan silaturahmi. Oh, ini nggak tahu ilmunya dua-duanya ya. Dua-duanya benar-benar aja. Ya. Mau lihat dari bahasa Arabnya atau melihat dari bahasa Indonesia. Silah itu hubungan. Rahim atau rahmi itu adalah rahim itu sendiri. Makanya ketika seseorang itu sedang mengandung, itu rahimnya, sayangnya sangat tinggi terhadap anaknya. Coba lihat kalau mama lagi ngandung. Kalau lagi tidur, kanan susah, kiri susah, ke atas engap, ke bawah betus, susah banget. Ya, kalau lagi hamil susah, saking sayangnya tidur aja susah. Kenapa? Nggak mau ini ada apa-apa di dalam rahimnya, sayangnya. Di dalam rahimnya takut ada apa-apa sehingga dia tidur pun susah. Maka rahim itu sendiri Allah jaga dengan baik sebaik-baiknya. Rahim itu kasih sayang. Maka silaturahim adalah menyambungkan kasih sayang. Walaupun sebenarnya silaturahim itu yang benar, bukan yang benar ya, yang pas itu kita bersilaturahmi dengan orang yang benci dengan kita dan yang kita benci sebenarnya. Cuma itu agak berat mungkin. Apalagi dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Apalagi dengan orang-orang yang pernah merebut ia dari saya. Ya Allah. Kan ribet datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mau ada apa? Silaturahim. Masya Allah. Istri antum sehat? Alhamdulillah. Istrinya calon yang gak jadi. Masya Allah. Ini yang gak bisa dibohongin ya. Tapi itulah sebenarnya silaturahim. Sebenarnya. Cuman kan kita mah di Indonesia apa? Yang baik kita baikin, yang ngasih kita kasih, yang datang ke rumah kita datengin. Kita mau gitu ya. Ente ngasih, aneh ngasih. Ente pelit, aneh pelitin. Gitu kan? Ngasih satu dikasih satu. Ya itulah kita ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita mampu bersilaturahmi yang sebenarnya, kita bisa menjaga hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kalau misalnya kita lagi puasa Syawal, ada yang silaturahim, ya, ada caranya. Kalau kata Agimit, ada ranginang, you know ranginang? Ada Cilengsi, itu ranginang. Ranginang itu
kalau misalnya ada yang datang terus kita kasih ranginan, kita ambil aja sebagai tuan rumah, kita pegang, ini misalnya ini ya, nah kita pegang aja gitu ya. Yang datang, ya mangga, ya. Kalau tamu kan kalau tuan rumahnya nggak ngambil, dia nggak ngambil ya. Nah, adabnya itu gitu tuh, tamu ya, dia nggak akan ngambil tuh, ya kecuali yang lapar banget kayaknya. Kalau belum makan 2 hari gitu ya, nggak usah ditawarin juga pengen ngambil. Nah, ini kalau misalnya kita lagi puasa Syawal, ada tamu, kita ambil makanan kita yang kita suguhkan, ayo. Dia kan ngambil, karena kita ngambil, dia ngambil. Dia makan kan, oh gitu, lagi ngobrol, kita pegang aja kita. Terus kan, dia mah nggak terus. Oh tenang. Oh iya. Terus kita pegang sampai beres aja. Dia kan agak kenyang tuh dikit ya. Nah, udah beres, udah. Oh ya udah. Hati-hati ya di jalan, kita simpen lagi. Kita nggak makan. Syawalnya masih terjaga. Apalagi kalau lagi qadhaan ya. Bisa. Gitu. Itu kalau mau. Kalaupun misal kita mau Syawalnya mau dilepaskan, dibatalkan pun tidak apa-apa karena itu hukumnya sunnah. Gitu. Yang mau puasa Syawal berurutan boleh. Yang tidak berurutan boleh. Di awal Syawal boleh, di pertengahan boleh, di akhir boleh. Itu bisa semua. Yang salah? Ya nggak puasa juga nggak salah. Antum berubah-ubah aja. Ini kan puasanya sunnah bukan wajib. Ini kan puasanya sunnah. Rasul aja nggak nyalahin kok yang nggak puasa Syawal. Ya, jadi ini puasanya ya, yang nggak puasa pun nggak apa-apa, nggak salah ya. Jadi yang salah nggak ada gitu. Nggak ada yang salah. Mau puasa silakan, nggak puasa pun nggak apa-apa gitu. Namanya juga Syawal sunnah ya. Ya jangan dikecam ya, jangan dikecam. Ente sebagai seorang muslim yang baik Syawal dong, kayak aneh. Waduh. Syawal tapi sambil aneh. Muncul sombongnya. Kan diambil intisari dari puasa itu sendiri supaya meredam hawa nafsunya, meredam egonya gitu ya. Ini kembali kepada silaturahim. Jadi silaturahim menghubungkan silaturahmi. Kita ingat-ingat lagi teman-teman kita yang masa lalu gitu ya. Si Ana itu lagi ngapain ya? Kerjanya apa ya? Silaturahim. Pas datang ternyata dia menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Kita datang langsung, Ana punya bisnis nih. Bareng yuk. Tuh. Jadi jalan rizki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pengen rizkinya lancar, pengen umurnya panjang, maka falyasil rahimah, kata Rasul. Maka hubungkan silaturahim. Insyaallah kalau silaturahim itu rezekinya dipanjangkan ya, dipanjangkan. Umurnya juga dipanjangkan, rezekinya diluaskan. Ini kalau bisa aja kan nyari partner buat bisnis. Ini ujung-ujungnya jadi bisnis. Rezeki yang lain kan bisa ya. Pas datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kemana aja antum? Antum udah sukses ya? Alhamdulillah. Ini rumah baru beli 1 bulan dalam kemarin ya. Ngobrol. Ada yang datang, nyuguhin makanan, nyuguhin minuman. Masya Allah. Pasti kasih tahu. Antum kenal nggak? Enggak. Terus sepupu aneh baru datang. Antum udah nikah? Belum. Nyamuk. Jadi rezeki lagi. Itu juga rezeki ya. Makanya silaturahim. Paling enggak rezeki itu disuguhin. Itu paling enggak. Nah, biasa mohon punten ya, maaf banget anak-anak kos-kosan kalau lagi lapar kan silaturahim beres tuh. Iya kan? Bener, tenang aja anak-anak kos-kosan mah, lapar nih, duit kagak ada. Ke rumah siapa ya? Udah gitu aja, gampang, nggak apa-apa. Ini kok niatnya buat makan, nggak apa-apa. Dapat rezeki juga dapat silaturahimnya, nggak apa-apa kata Rasul. Itu rezekinya diluaskan, paling tidak dikasih suguhan, nggak apa-apa. Itu adalah rezeki. Itu yang kedua. Jadi di bulan Syawal adalah bulan silaturahim atau bulan silaturahim. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa bersilaturahim. Hati-hati ya. Kita terkadang saudara jadi teman, teman jadi saudara.
saudara jadi teman, jadi biasa aja. Ada teman, masya Allah, ngasihnya tuh jor-joran. Teman sih, udah kayak saudara, minta tolong ditolongin, lagi sakit, kita nggak punya uang gitu ya, dia lagi banyak duitnya tuh. Ini ada beda, yang penting aku sehat. Ya. Tapi mudah-mudahan saudara kita tetap jadi saudara, teman jadi saudara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu silaturahim. Nah ini yang ketiga nih keistimewaan nih. Mohon maaf ini ya, kalau yang ketiga ini agak sedikit menyinggung dikit ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata pada saat bulan Syawal itu bulan di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah. Jadi kenapa banyak yang nikah di bulan Syawal? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis, Siti Aisyah sendiri yang menyebutkannya, itu hadis tersebut ya, bahwa beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di bulan Syawal. Makanya banyak yang menikah di bulan Syawal. Jadi kalau ada yang nanya gitu, nanti ngapain sih bulan Syawal? Sunnah Rasul. Gitu. Ya. Tapi ini sama yang belum nikah ya. Kalau yang udah nikah di bulan Syawal, Bapak mau kemana? KUA. Ngapain? Sunnah Rasul. Wah, udah nikah mengulang kembali di bulan Syawal. Jadi ternyata di bulan Syawal adalah bulan pernikahan. Karena supaya dapat sunnahnya. Dapat apa? Dapat pahala sunnahnya. Berarti di bulan lain nggak sunnah. Bukan berarti gitu juga. Baik, bagus gitu. Cuman kebanyakan di bulan Syawal karena ngambil itu sunnahnya. Kalau sekarang sih nikah. Sekarang kalau lagi pandemi kayak gini tinggal ke KUA beres nih. Ya. Nggak apa-apa. Banyak artis juga seperti itu. Jadi nggak ada resepsi, cuman akad doang. Apa draft? Cuman akad doang. Nggak apa-apa. Ada teman waktu dia resepsi pernikahan, istrinya lagi hamil. Kan saya nggak tahu ya. Muncul dalam hati, wah kacau. Wah, sungguhan jadinya tuh. Pas datang, istrinya perutnya bulat ya. Sudah bulat diresepsikan lagi. Dalam hati kan, udah lagi makan, ngobrol. Oh, ternyata akad dulu. Setahun kemudian baru resepsi. Ada yang kayak gitu. Jadi udah lagi hamil malah resepsi. Ini apa ya? Jadi di mana bulan Syawal, bulan pernikahan, ya. Masya Allah. Coba diulang. Yang pertama, bulan Syawal itu adalah bulan puasa 6 hari. Kedua, silaturahim. Ketiga, pernikahan. Nah, yang ketiga-tiganya ini semoga kita dapatkan. Kita lagi. Kalau istri lihat bahaya nih. Yang ketiga udah bahaya. Mudah-mudahan yang dua didapatkan oleh yang belum menikah. Yang tiga-tiganya dapatkan. Balik ya. Astagfirullahaladzim. Duh, ini candahar atau kemana itu? Maaf ya. Makan ya. Pokoknya mudah-mudahan tiga-tiganya dapat. Amin ya Rabbal alamin. Kalau yang udah nikah mah udah aja, satu aja ya. Nah, yang tadi 6 hari itu, mumpung kita baru hari keberapa ya? Hari ke-7 ya? Berarti masih ada 23 harian atau 22 harian lagi Syawal. Nah, tenang. Berurutan boleh, berjenjang juga boleh. Maksudnya nggak berurutan gitu ya. Senin, Rabu, Jumat misalnya, atau Senin, Kamis. Nggak apa-apa. Ya. Dan ingat, itu sunnah. Jangan terlalu ditekankan kepada orang yang tidak mau melaksanakannya. Gitu ya. Karena itu sunnah. Tergantung hati kita mau melaksanakannya atau tidak ya. Tapi kalau mau melaksanakannya, dapat banget itu. 1 tahun ya. Seakan-akan mendapatkan pahala 1 tahun. Gitu ya. 6 hari itu bisa dilaksanakan plus dengan puasa-puasa lainnya. Ya. Dan silaturahim juga. Ini lagi silaturahim nih. Silaturahim. Insyaallah. Sekarang silaturahimnya apa? Silaturahim digital ya.
mau lebaran nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Gitu. Mau pakai apa tuh, Zoom ya, pakai Zoom. Alah, assalamualaikum. Yang ada makanan saya enak ya. Alah, assalamualaikum. Gitu. Makan ayo. Gitu. Pas bagian di kos-kosan, orang tua jauh, saudara nggak ada jauh-jauh gitu ya. Alah, sirup doang ya. Mau opor nggak ada yang masakin coba, masya Allah. Tapi tenang ya, tenang ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini sekarang ini mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Amin. Semoga di silaturahmi ini menjadi asbab segala hajat kita diijabah oleh Allah. Ya, yang punya hutang lunas. Yang pengen pekerjaan dapat pekerjaan. Yang pengen nikah cepat-cepat nikah. Gede amat ya. Yang pengen rezekinya banyak, misalnya pengen punya rumah, cepat-cepat punya rumah. Amin. Masya Allah. Yang pengen punya mobil, cepat-cepat punya mobil. Amin. Ustaz, ini kok dunia aja sih? Emang kita nggak boleh minta dunia? Boleh kali. Boleh kali. Minta dunia boleh, minta akhirat boleh. Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia akhirat dapat dua-duanya. Ya jangan kayak gini. Ente kalau doa minta dunia aja. Astagfirullahaladzim. Aneh mana ya? Aneh mana ya? Yang penting masuk surga walaupun aneh miskin gak punya apa-apa itu jadi doa loh, hati-hati loh. Walaupun aneh dijadiin sama Allah tuh gak punya apa-apa di dunia ini, yang penting masuk surga, harus jadi doa. Hati-hati. Kalau mau ngomong yang baik dua-duanya. Pengen dapat akhirat, pengen juga dapat dunia. Nah, di sini coba ada dua. Pengen sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Mau yang mana? Nah, nggak ada itu pilihannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin. Makanya kan kita minta, udah dunia juga diminta, akhirat juga diminta, dua-duanya minta sama Allah. Kalau nggak minta dunia, seakan-akan kita itu meragukan kemampuan Allah untuk memperkaya kita, baik kaya lahir maupun zahir. Bahkan memang ada hadis apa? Sebenar-benarnya dari kaya itu apa? Kaya hati. Ghina, kaya hati. Al-ghinal qalb. Kaya hati itu orang yang menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaya hati. Misal kerja, banding tulang, dapatnya cuma 50.000, sudah. Tapi hatinya sudah menerima, itu namanya kaya hati. Tidak kaya harta, tapi kaya hati. Apalagi kalau kita kaya harta dan kaya hati, mantep banget. Mantep banget. Tapi tenang, yang nggak punya duit juga bisa bersedekah, yaitu dengan senyuman. Ya, Rasul, ada yang datang ke Rasul itu ada yang orang kaya, iya. Terus dia bisa bersedekah, bisa zakat, iya. Saya gimana? Saya miskin. Tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Gitu ya. Jadi senyumin aja banyak orang. Gitu ya. Pas Jumatan ada keropak, senyumin aja. Udah disenyumin, diambil. Jangan. Tapi itu berlaku untuk orang yang nggak punya duit. Berlaku bagi orang yang nggak punya duit. Yang punya duit berarti nggak boleh senyum? Boleh. Tapi nilainya lebih bagus pakai duit, karena dia punya duit. Jangan dijadikan alasan yang punya duit. Bos, kenapa itu nggak nyumbang masjid? Bos kan duitnya triliunan. Ente ngaji. Terus semoga fi wajhi akhika sudah. Jadi kalau ada yang datang tuh orang kaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Pak, mau minta ini sumbangan buat bangun masjid. Pak. Jadi yang datang disenyumin doang kan? Pak, mohon itu. Pak, kenapa senyum-senyum? Ini lagi sedekah buat pembangunan masjid. Ya, mau senyum doang, mau bisa gimana mau bangun masjid, mau senyum doang. Ya, nggak bisa. Kasih duit. Yang duitnya di dalam kantongnya 50.000, dia bersedekah 20.000. Dengan orang yang triliunan, dia bersedekah 2 juta. Mana yang gede?
Ya nggak ada yang 50.000. 20.000 karena dia pas-pasan. Yang triliunan ngasih 2 juta. Ya Allah, secuil. Nggak ada apa-apanya. Triliunan mah kasih dong 20 juta. Wis, 2 triliunan. 20 juta, 10 juta. Mantap. Masih 2 juta nih. Apalagi cuma 200.000. Orang kayak cuma masih 200.000. Kurang pas. Ya. Nah, kalau misalnya orang yang pas-pasan, ngasihnya juga pas-pasan. Nggak apa-apa. Bahkan ini mah terserah ya, ini mah mau dilaksanakan atau tidak, mau diikuti atau tidak. Ada zaman Rasul atau zaman sahabat, saya agak lupa, ada sebuah cerita bahwa ada seseorang yang mendapatkan gandum banyak, entah itu gaji kali ya, kalau zaman sekarang gajinya gandum banyak, dia pulang. Kalau kata kita mah tanggal 1 gajian, dia pulang di tengah jalan ada yang minta karena kelaparan, dikasih semua, set, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ayah ganteng amat hari ini. Karena istrinya tahu bahwa suaminya gajian. Berarti nggak gajian kayak gitu dong? Nggak gitu juga, insya Allah ya. Senyum. Ayah, gimana sekarang? Kita bisa masak dong. Alhamdulillah, Bunda. Tadi gandum ada yang minta kelaparan keluarganya. Jadi ayah kasih semuanya. Gimana? Gak apa-apa ya? Insya Allah suami Bunda terus soleh sekali. Insya Allah semoga dapat rezeki lagi ya. Alhamdulillah, senyum. Nah, soleh. Coba yang udah nikah, berani nggak pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Sekarang kita belanja yuk, belanja bulanan. Tadi tengah jalan ada yang kelaparan. Itu uang 3 juta ayah kasih semuanya. Apa yang terjadi? Masya Allah. Sebentar ya, mama ke dapur dulu. Kalau zaman sekarang lihat kondisinya. Bahkan ada pendapat kita tidak boleh mengeluarkan seluruhnya apa yang kita punyai untuk bersedekah. Maksimal itu sekitar 20 atau 30% dari yang kita punya. Kenapa? Kita masih mempunyai istri dan anak yang harus diberikan. Jadi jangan jor-joran juga gitu, kasihan. Kalau misalnya istri sama anak nggak makan, siapa yang akan diminta pertanggungjawaban? Suami tetap. Jadi ketika kita bersedekah, kita lihat juga. Bahkan ketika kita bersedekah, memberikan nafkah kepada istri, itu pahalanya juga lebih gede. Masya Allah. Ya. Istri sendiri tapi ya. Artinya istri sendiri. Bukan istri orang. Istri sendiri ya. Insya Allah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seorang istri minta dunia, maksa sama suaminya? Apakah itu boleh? Boleh. Tapi maksanya maksa secara Islam. Ada maksa Islam? Ada. Ini jadi pelajaran nanti yang mau nikah ya, insya Allah ya, sama yang sudah nikah. Ayah, kita belum punya mobil. Terus, emang kenapa? Ya anak kita udah lupa beli mobil dong. Gajinya cuma 1.500.000 gimana? Ya, usahain dong ayah. Ya udah gini aja. Ini maksa secara Islam. Gini aja Pak. Mama bangun jam 2, bangun ayah, kita sholat tahajud bareng ya. Ayah kerja, mama duanya. Ayah masih kerja, zuhurnya ya, baca Qurannya ya, tingkat-tingkat ya. Terus sholawat yang banyak. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita punya mobil. Amin. Udah dua-duanya bareng. Terus bagaimana yang menyebabkan seorang istri masuk neraka? Maksa, tapi bukan Islami. Ayah, sebelah udah punya mobil, terus pengen mau, tapi kan gaji itulah nyisit dikit lah gitu. Kebetulan anggota DPR gitu. Ada tempat-tempat basahnya gitu kan. Nah itu yang menyebabkan masuk neraka. Tapi kalau maksanya secara Islami kayak gitu nggak apa-apa.
Insyaallah. Apalagi suaminya juga soleh ya, baca Quran bareng-bareng. Indah loh. Bangunin tahajud bareng-bareng. Ya. Ayah, iya. Atau istrinya suaminya bangunin istri gitu. Bunda bangun. Dicium pipinya sekali, enggak bangun. Dicium ujungnya kagak bangun-bangun banjur. Enggak ya. Insyaallah bangun. Insyaallah bangun. Biasanya ini mah punten ya, maaf ya. Biasanya kalau istrinya udah tahu watak suaminya atau suaminya tahu watak istrinya, agak susah diajak misalnya. Sholat aja di sebelah. Tidur nih. Sholat. Kejar-kejar sejadah cek. Allahu Akbar. Kan istrinya dengar tuh. Saya lagi apa sih? Allahu Akbar. Kalau perlu bacaannya dikeluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain sih? Istrinya kan bangun ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bun, yuk. Iya deh. Ya. Masya Allah. Kalau misalnya, bun, yuk. Tidur lagi, sholat lagi. Allahu Akbar, sholat lagi. Gitu. Begitu juga seorang istri kepada suaminya yang nggak susah bangun. Gitu juga, sholat aja di samping. Ya Allah, mudah-mudahan kan udah sholat nih. Doa, gedein suaranya. Suaminya lagi terus. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku tambah soleh ya Allah. Tambah soleh. Amin. Ini udah punya suami nih, amin. Amin. Kok yang amin yang mana ya? Yang nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi doa juga ya. Gitu. Jadi itu caranya membangunkan suami atau istri yang agak susah untuk bangun tahajud. Keluarin aja surah. Emang boleh tahajud dikeluarkan surahnya? Boleh. Tapi asal jangan pakai mic. Mic masjid. Mic masjid. Ini mic masjid jangan-jangan. Aduh. Apa-apa bermanfaat ya sebelum adzan asar. Mau diambil lagi kan buat adzan kan. Ya. Jadi itu caranya untuk saling membangunkan, saling merangkul suami dan istri. Begitu juga sesama silaturahim, sesama sahabat itu ya, saling menjaga, saling membangun ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua persaudaraannya nih, KPS nih yang ada di sini semua, persaudaraannya bukan hanya di dunia, tapi nanti di surga kita bareng kumpul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ini kalau misalnya kelamaan nih. Ini berapa menit ya? Kalau didiemin sampai asar ya biasanya. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf ya. Ini kalau yang seneng ngaji KPS yang suka hadir mah tahu karakter saya kalau ngomong kayak gimana ya. Yang belum hadir atau agak belum tahu karakter saya, mohon maaf ya. Dan akhwatnya juga mohon maaf ya kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hatinya. Sekali lagi semoga silaturahmi ini jadi asbab segala dari hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita membaca Al-Fatihah ya. Dengan Al-Fatihah ini mudah-mudahan segala rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan saudara-saudari keluarga dari KPS ini bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Segala ilmu, segala apa-apa yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek-jelek, kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati itu datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Semoga dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.